Alhamdulillah yang sempat hadir di tengah-tengah kita dalam rangka Tiang Pelungguh memperingati sampai saat ini Pondok Pesantren Ulil Albab berumur 32 tahun. 32 tahun yang lalu di tempat ini merupakan betul-betul tempat yang kumuh. Kami sendiri tidak menyangka kalau di tempat ini, pondok pesantren ini bisa seperti ini. Ya. Tak saya sangka-sangka. Alhamdulillah sekarang kita sama-sama bersyukur ngiring Tuan Guru kita yang ikut serta menampakkan kesyukurannya atas berdirinya pondok pesantren Ulil Albab ini sampai berumur 32 tahun. Gitu yang sila yang ngiring barang-barang bersyukur. Ya mas sekalian, secara singkat saja tidak akan terlalu berpanjang kalam yang akan sampaikan. Sila syukur alhamdulillah pondok pesantren kita ini sampai sekarang ini masih eksis. Syukur alhamdulillah. Ini tidak lain dan tidak bukan. Selalu saya ingat. Selalu tiang kenang. Oh ini. Semakin terbukti apa yang dikatakan oleh Al-Maghfurullah. Guru besar kita. Pembimbing roh kita. Bapak Maulana Syekh. Gitu ya. Dengan siapapun yang berbicara atau siapapun yang bertanya masalah Ulil Albab ini, tidak pernah saya lupa. Saya sampaikan saja. Dari manapun orang itu datang. Para ulama-ulama yang datang dari Yaman, dari Mesir, dari Madinah yang sudah kembali bertanya. Menanyakan berapa tahun umurnya pondok pesantren ini. Sekian tahun. Mereka katakan, ya sekian tahunku alhamdulillah bisa seperti ini. Lalu enggak neleng tiang Bapak Ibu sekalian. Oh, karena saya mempunyai guru yang karomah. Secara singkat, sebelum pondok pesantren ini berdiri, waktu peresmian niki masjid ini dulu, juga beliau katakan, di era jemaah kenara pondok pesantren bahasan Pak Maulana Syekh. Ini kita akan ada pondok pesantrenmu nanti. Karena kesabar baik bahasanya sabar. Walaupun bocor-bocor, walaupun mangkun saya. Kebetulan waktu itu hujan, waktu beliau datang pada waktu itu. Ditandu dari Perian itu tekatir datang niki kita. Aku jemaah kena istimewa tahu mek sini. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Karena datang murid-murid dari segala penjuru. Nah, apa iya dan tiang. Lagu Masya Allah. Lalu tergores dalam hatian tiang. Diangan tiang muni pada waktu itu. Apa iya. Lalu meneluik anak jarindengan dan dari segala penjuru datang kumpul di tempat ini. Dong di mana kita akan tempatkan? Sekolahnya di mana? Mondoknya di mana? Angen tiang niki. Sila perunggu dah percaya atau tidak. Sila terserah perunggu. Langsung beliau, padahal itu tiang punya hati saja. Si Muni marak niki tiang. Beliau mengatakan tijuknya tiang sih balik. Bahasanya beratan guru. Padahal tiang punya hati aja yang mengatakan. Soal tahu dan deme pikirang tahu. Ada saja makhrajmu. Arak doang langan meken sugul tiang. Arak doang langan meken sugul. Masalah tahu dendek pikirang. Semuanya itu alhamdulillah sedikit demi sedikit mangkundah niki arak doang ketulangan tiang sugul. Alhamdulillah rabbil alamin. Kesulitan apapun tiang tetap tenang. Oh gurung kuah bebas. Saya punya guru sudah mengatakan seperti itu. Tidak akan mungkir. Arak doang. Mungkin dalam perkembangan Ulil Albab yang ke-32 tahun ini tiang. Selong
li tahu niki ternyata banyak juga orang-orang masyarakat kita atau orang-orang luar campuran gitu yang bermimpi bahwa di tempat ini nanti akan banyak sekali orang-orang akan berdatangan dari sini untuk menuntut ilmu. Ternyata dari ujung timur penduduk asli Irian Jaya dari Merauke Ara, namanya apanya Lesi, Marga Lesi, gitu ya, asli dari Irian. Kemudian baru-baru diantar lagi sehingga sudah setiap tahun ada bertambah murid yang datang dari ujung timur dari Irian. Mereka ada sampai di sini, sang cerita sedikit, 15 hari 15 malam baru dia sampai di sini. Tapi tidak pernah dia mengeluh. Sampailah dia di tempat ini. Dari ujung sebelah barat sana, dari Padang, Sumatera ada yang datang. Indonesia pada utara dari Kalimantan Utara juga ada. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, ini menunjukkan, membenarkan bahwa memang luar biasa apa yang dikatakan oleh guru kita Bapak Maulana Syekh. Niki. Kemudian tempat niki tiang matur nggih tiang. Isi tak tiang niki tiang. Bara-baran tiang terdatangnya nih si pihak semeton niki pimpinan pondok pesantren di Rian. Begitu pada dengan tiba-tiba dia datang, kebeli ini tetangga ini semeton. Oh, ini kan melihat gitu ya. Ya, insya Allah dia kenal. Karena yang yakin apa yang dikatakan oleh Maulana Syekh. Pires deh kembali ya. Berapa banyaknya? Oh sekene sih nanti ya. Yang minta 35 juta saja satu hari. Yang ngombet yang dengan secara lucu-lucu. Oke, jadilah. Silahkan dihitung berapa harganya. Terus nak hitung. Nak cara suwe-suwe, yang cara suwe-suwe ngerawas. Hingga kita beli tanah ini seharga 1.050.000.000. 50 juta gitu ya. Rate bank itu jemaah apa rana DP-nya. Saya kasih perunggu tempo 2 bulan. Nanti pelinggih berikan di DP-nya 500 juta katanya. Oke. Tetap yang yakin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tolong dia naman sampai waktu yang dia minta dia selesai ini DP-nya itu dia. Wasa Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Walaupun di Nara 5 rupiah dia kan pemerintah di Ara. Di Nara 5 apalagi 500.000 dia. Tidak ada. Tetapi saya percaya itu bantuan dari Allah. Mari kita selalu sampaikan proposal permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan bantu kita. Di Neman seminggu yang lalu berkedik-kedik ke Pantai Selatan di Kute namanya tiang. Kenapa ada orang di sana tiba-tiba saja cerita? Tan guru katanya, iya. Padahal dia tiang kan lalu minta kepeng tiang. Begitu tiang datang, kok dia cerita? Saya punya uang 1 miliar katanya. Target yang Ustaz, Masya Allah. 1 miliar. Saya tabung di bank. Kalau mau dipakai silakan pakai. Kapan mau diganti silakan diganti. Semakin sepanjang perjalanan pondok, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti pada hari Senin saya ambil kalau pelungguh butuh, saya ambil uang tersebut dan hari Selasa atau Rabu pelinggi bisa kembali ambil. Begitu singkat ceritanya. Terus yang lalu, yang betul pada hari Rabu yang ke sana itu sudah disiapkan. Lalu yang sama selesaikan. Karena kan ngendang padahal kita miliar 1 miliar kita dikasih. Buat yang jauh ada 500 juta begitu ya. Berat kayak yang niki. 500 juta, Bu. Nah, niki jamaah sekalian, Lejelo Jumat yang sebelum pada hari Rabu yang kirim surat sama pimpinan pondok pesantren di Perian. Oke, uang yang Anda maksudkan ada. Bukan hanya
seperti apa yang dikatakan sekian bulan, insya Allah minggu ini DP-nya sudah saya siapkan. Terus zaman kena cuma jadi jelo Jumat. Kalau udah datang kita tanda tangani, nanti bersama Bapak Kepala Desa kita undang untuk menandatangani surat jual beli katanya. Betul kan? Jadi Jumat yang kelesehan dia berian karena beliau sendiri yang minta. Oke di mana saja tetapi nak kerja segera ke apa yang kita beli yang itu kaputan ke dia arak dan tiang. Ini alhamdulillah terus ya. Langsung ya meliang itu yang makanan di lesehan siang itu yang bersama kepala desa dengan stafnya alhamdulillah dalam waktu tunggu mereka minta sekian 6 bulan DP-nya kita berikan, tahu-tahu hanya 6 hari selesai. Ya Allah, begitu. Banyak sekali sejarah-sejarah yang di pondok pesantren ini yang menunjukkan bagaimana namanya perjuangan itu. Kalau kita betul-betul ikhlas mengikuti jejak apa yang dikatakan oleh Bapak Maulana Zaitun, tidak ada yang sulit ya. Tidak ada yang sulit ya. Masya Allah. Banyak sekali. Di sana ada tanah di sebelah utara yang untuk untuk rusunawa, untuk asrama yang dengan tiba-tiba saja dari Jakarta datang. Ini saya datang untuk memberitahukan bahwa Anda dapat rusunawa. Nah, bagus sih cemoh yang tangkang udah tahu ini yang tiang. Oh, enggak bisa ini Tuan Guru, harus paling kurang 15 are tempatnya ini. Mau ditang di narak yang mau didekanggu niki dia mau coba ini mau di buat yang ngajak kemudian balik yang di sana ada kebetulan tanah milik yang punya misan. Ang dentene ngumbel yang tiang. Oke, kalau ini bagus sudah di sini di Tangman badak dengan CP tanah tiang. Ndak kita beritahu. Kita bara-bara tanya ang tiang tanah batur tiang tapi ya bisa dia kasih kita. Coba langsung tiang berikan. Nah ini disetujui, masya Allah. Sohan sini lalu lekan Jakarta ini lalu yang punya tanah yang kata, ini tanahnya saya sudah minta tadi ada di Jakarta akan membuatkan kita rusunawa yang nilainya itu 4 miliar pembangunannya. Nggih. Dengan spontan juga dia mengatakan oke. Alhamdulillahirabbil alamin yang tanah itu juga kita jumpai. Alhamdulillah begitu mudahnya tanah itu 1 minggu sesudah kita diberikan tanah ini dari pemerintah yang katanya itu nilainya 4 miliar. Alhamdulillah rabbil alamin 1 minggu sesudah itu datang donatur kita dari Singapura. Betul tanah ini dijual untuk pondok pesantren. Oh betul. Oh kalau begitu jangan kasih siapa-siapa yang belinya. Saya akan bayar. Tempo seminggu, uang dia kirim 350 juta. Silakan, jangan kasih orang yang baik. Bagaimana? Maulana Syekh, karamah guru kita. Nah ini kita jamaah sekalian, banyak kemudahan-kemudahan. Ini pembangunan ini di samping harga tanah, di samping harga bahan-bahan, Masya Allah, sampai tidak kurang dari 4 miliar ini. Jadi 4 miliar yang 3 lantai ini kita. Alhamdulillah, bang. Walaupun berapa kali kita minta pada pemerintah lunas, yang kena-kena, yang mudah-mudahan ada perhatian sesudah ini. Dia yang wah tebang-bang, yang ini cukup dari masyarakat. Alhamdulillah, rabbil alamin sampai sekian miliar tanah ini, bangunan ini sumbangan daripada masyarakat. Nah, jadi andai kata sila bisa dibayangkan, andai kata kalau pemerintah membangun, tapi kan sila baik. Tidak akan mampu pemerintah karena banyak yang mungkin yang akan dibikinkan gitu ya. Alhamdulillah, lalu masyarakat Allah Ta'ala Maha Kuasa. Lakukan samalna dengan cara luwe orang yang menyepelekan pondok pesantren sekarang. Luwe dengan meremehkan pondok pesantren, bahkan ada mengatakan bahwa pondok pesantren itu harus dibubarkan saja, tidak ada manfaatnya. Dengan cara tapi itu yang harapkan kepada kita semua wali-wali murid. Dedik dasadu angkat dengan si nyepeleang, si ngentengang pondok pesantren. Pondok pesantren satu-satunya wadah pendidikan yang luar biasa. Dedik dasadu
kata-kata mulut-mulut kotor dari orang-orang yang jahat, yang anti kepada Islam. Ini kita yang terus terang aja. Dia ada sadu. Maka dengan si balak sida pada kenamang anak dia di pondok pesantren. Silakan nanti di waktu pengajian kita minta beliau yang menyampaikan, bisa disampaikan juga hal ini supaya kita jangan terpancing, jangan terprovokasi oleh omongan-omongan yang jahat dari orang-orang yang anti kepada Islam. Mari kita di bawah bimbingan Bapak Maulana, di bawah NW, mari kita berjalan terus berjuang majukan namanya pondok pesantren. Alhamdulillah, pondok pesantren ini yang sudah tamat di Yaman, sudah berapa orang tuan guru yang tamat di Mesir, sampai sekarang ada banyak yang tamat dan sekarang masih ada yang belajar di Madinah dan lain sebagainya, anak-anak pondok pesantren ulil albab. Syukur alhamdulillah. Ya kena pada enteng-enteng ang para di nara artinya di pondok pesantren. Katanya orang-orang yang otaknya hanya penuh dengan tai, otak udang ya, yang mengatakan pondok pesantren tidak ada manfaatnya. Tidak ada sedung rugi dan menditamang anak yarinda di pondok pesantren rugi wah sila. Derasa jemaah lamun dah mati lamun anak dan tahu tidak berpendidikan agama rugi sila. Kena nyesel. Terima kasih. Mohon maaf pada penyampaiannya agak panjang sedikit, tapi hal ini perlu juga saya sampaikan untuk membuktikan bahwa begitulah Bapak Maulana Syekh itu luar biasa. Di narak susah hangtiang, yang niki membangun ini, alhamdulillah. Sampai hari ini pembangunan ini yang sudah miliaran banyaknya ada yang bersih di narak otang tiang. Lekan sida doang jamaah, lekan jamaah sida jamaah semua dari wali murid dan kita jamaah ini. Di narak itu alhamdulillah rabbil alamin. Di narak otang tiang sampai saat ini 5 rupiah otang tiang di narak nih kita.